Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad El Farizi dengan NPM 2421020173. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang puasa. Yang saya hormati Bapak dosen Muhammad Irfan SHI MSY. Baiklah. Yang pertama, pengertian puasa. Secara bahasa, puasa atau saum dalam bahasa Arabnya berarti menahan diri dari segala sesuatu. Jadi, puasa itu ialah menahan diri dari segala perkara seperti makanan, minuman, berbicara, menahan nafsu dan syahwat, dan lain sebagainya. Adapun menurut pengertian syariat, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dianggap dapat membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat puasa oleh orang muslim yang berakal dan tidak sedang mengalami haid atau nifas. Puasa dalam pengertian terminologis ialah suatu ibadah yang diperintahkan Allah dilaksanakan dengan cara menahan makan, minum, dan hubungan seksual, atau menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Menahan diri berbicara dengan orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Maryam ayat 19-26. Baik, yang kedua ada syarat-syarat puasa. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan puasa. Kedua syarat itu terdiri dari syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. 1. Syarat sah wajib puasa adalah syarat yang menyebabkan seseorang agar diwajib melaksanakan puasa. Para ulama telah menetapkan syarat wajib puasa di bulan Ramadan sebagai berikut. Beragama Islam. Takut ini gak dikat. Dua, baligh atau sampai umur dan berakal. Puasa tidak diwajibkan bagi anak kecil, orang gila, orang yang pingsan, dan orang yang mabuk. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi dari Ali radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, diangkat pena tidak dituliskan dosa dari 3 hal, yaitu dari orang yang gila sampai ia sembuh, orang yang tidur sampai ia bangun, dan anak-anak sampai ia bermimpi. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. 3. Mampu atau kuat berpuasa dan menetap bermukim. Mengenai persyaratan kuat berpuasa, mengandung arti bahwa orang yang sakit yang mengakibatkan tidak kuat berpuasa, baik karena tua atau karena sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, tidak diwajibkan atasnya puasa, tetapi wajib bayar fidyah. Sedangkan persyaratan menetap di tempat tinggalnya atau mukim menunjukkan bahwa orang yang sedang dalam perjalanan musafir tidak dituntut berpuasa, namun mereka wajib menggantinya pada hari-hari lain di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkannya. Yang B, syarat sah puasa. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dan menetapkan syarat sahnya puasa. Para ahli fikih dari mazhab Hanafi menetapkan 3 syarat bagi sahnya puasa. Yang pertama ada niat, yang kedua bersih dari haid dan nifas, yang ketiga terhindar dari segala yang membatalkan puasa. Mazhab Hanbali juga menetapkan 3 syarat bagi sahnya puasa. Yang pertama Islam, yang kedua niat, dan yang ketiga bersih dari haid dan nifas. Yang mazhab Maliki menetapkan 4 syarat bagi sahnya puasa. 1. Niat, 2. Suci dari haid dan nifas, 3. Islam, dan yang keempat dilakukan pada masa-masa yang dibolehkan berpuasa. Dilakukan pada masa-masa. Mazhab Syafi'i menetapkan 4 syarat bagi sahnya puasa. 1. Islam, 2. Berakal, 3. Suci dari haid dan nifas, dan yang keempat niat menurut sebagian Syafi'iyah. Jika diperhatikan pendapat para ahli fikih tersebut, dapat dipahami bahwa syarat sah puasa yang disepakati oleh kebanyakan ahli fikih adalah Islam, niat, dan suci dari haid dan nifas. Adapun persyaratan Islam menurut fuqaha Hanafiyah adalah syarat wajib puasa, bukan syarat sah puasa. Rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa yang paling pokok dan wajib dilakukan itu ada 2. Yang pertama, menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar shadiq hingga matahari terbenam.
Pembatal puasa. Yang pertama ada jima. Maka barang siapa yang berjima di siang hari bulan Ramadan secara sengaja, mempunyai keinginan dan berjima dengan sempurna, berarti ia telah membatal puasanya, baik mengeluarkan mani ataupun tidak. Maka dia wajib untuk berobat, menyempurnakan puasa hari itu, mengqada puasa tersebut setelah bulan Ramadan, membayar kafarah, yaitu wajib memperdekatkan budak jika tidak mampu. Ia berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan jika tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Keluar mani disertai syahwat yang dilakukan oleh orang yang berpuasa dengan sebab mencium, memegang, bercumbu atau terus-menerus memandang. Jika sampai keluar air mani dari perbuatan tersebut, maka batallah puasanya, dan ia wajib mengqada tanpa kafarah, sebab kafarah itu khusus untuk persetubuhan. Makan dan minuman dengan sengaja, mengeluarkan darah haid dan nifas, muntah, mengeluarkan makanan dan minuman yang ada di dalam perut lewat mulut dengan sengaja. Hal ini dapat membatalkan puasa. Adapun jika ia keluar tanpa dikehendaki, maka ia tidak mempengaruhi puasa. Macam-macam puasa. Ada beberapa puasa antara lain puasa wajib, puasa Ramadan, yakni puasa sebelum sebulan penuh di bulan Ramadan hingga hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang sudah baligh. Puasa nazar merupakan puasa yang disebabkan karena sebuah janji. Nazar secara bahasa adalah janji, sehingga puasa dinazarkan hukumnya wajib. Puasa kafarat atau denda atas pelanggaran yang hukumnya wajib. Puasa ini ditunaikan dikarenakan perbuatan dosa, sehingga bertujuan untuk menghapus dosa yang telah dilakukannya. Puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis. Rasulullah telah memerintah umatnya untuk senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis, karena pada hari Senin merupakan hari kelahiran beliau dan Kamis adalah hari pertama kali Al-Quran diturunkan. Puasa sunnah Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal atau setelah bulan Ramadan. Bisa dilakukan secara berurutan dimulai dari hari kedua Syawal atau dilakukan secara tidak berurutan. Puasa Muharram, yakni puasa pada bulan Muharram, dan yang paling utama ialah hari ke-10 bulan Muharram, yakni Asyura. Puasa Arafah, yakni puasa pada hari ke-9 Zulhijjah, di mana keistimewaannya ialah akan dihapuskan dosa-dosa pada tahun lalu dan dosa-dosa di tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Puasa di bulan Sya'ban, pada bulan Sya'ban ini segala amal akan diangkat ke Puasa Daud, yakni puasa yang dilakukan Nabi Daud, dan caranya yaitu sehari puasa dan sehari tidak atau dengan cara selang-seling, dan puasa ini sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Puasa makruh, jika melakukan puasa pada hari Jumat atau Sabtu dengan niat dikhususkan atau disengaja, maka hukumnya makruh, kecuali bermaksud atau berniat mengqada puasa Ramadan, puasa karena nazar ataupun kifarat. Puasa haram, hari raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal yang ditetapkan sebagai hari raya umat muslim. Pada hari ini, puasa diharamkan karena hari ini merupakan hari kemenangan karena telah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah merupakan hari raya kurban dan hari raya kedua bagi umat muslim. Berpuasa pada hari ini diharamkan. Hari Tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Puasa setiap hari atau sepanjang tahun dan selamanya. Uzur-uzur yang memperbolehkan tidak puasa. Berikut ini uzur-uzur yang memperbolehkan tidak puasa. Yang pertama, sakit. Orang yang sakit dan merasa berat menjalankan puasa, atau ia khawatir jika berpuasa sakitnya bertambah, atau khawatir sakitnya terlambat sembuh berdasarkan pengalaman atau berdasarkan keyakinannya, atau berdasarkan keterangan seorang dokter yang muslim. Dua, berpergian yang memperbolehkan tidak berpuasa menurut para ulama dari mazhab Zahiri ialah sejauh 3 mil atau 5.565 meter. Menurut riwayat yang dikutip dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, seorang musafir tidak boleh mengqasar lebih. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan saya tentang berpuasa. Apabila ada salah kata atau ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Untuk Bapak saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.